الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI Komisi 8 yang terhormat Ibu Haja Lisdah Hendarjoni, yang terhormat Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, yang terhormat Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tertanggal 23 November 2020. Kelima, Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang permintaan calon peserta destinasi pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021. 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, rekan-rekan panitia serta bapak-bapak, ibu-ibu peserta destinasi pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul. Kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dari kegiatan diseminasi pembatalan haji tahun 2021. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada jemaah haji terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2021. Yang kedua, dalam rangka memberikan informasi kepada calon jemaah haji tentang tata cara bimbingan manasik haji dan umrah di Provinsi Sumatera Barat di masa pandemi COVID-19. Ketiga, semakin terbangunnya sinergitas antara DPR RI dan pemerintah dalam layanan ibadah haji kepada masyarakat. 4. Menampung masukan-masukan terkait permasalahan di lapangan dengan tujuan meningkatkan layanan kita terhadap calon jemaah haji untuk lebih profesional. 5. Terwujudnya kemitraan dalam keberhasilan jemaah haji menuju haji yang mabrur. 3. Materi yang akan diberikan dalam kegiatan kesempatan ini. 1. Dasar. Sebagai dasar kegiatan ini dilaksanakan adalah pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor di dalam kegiatan diseminasi ini. Bersama-sama bisa menerima dari sumber primer, sumber pertama
kebijakan-kebijakan tentang pendakian, dan juga termasuk tentang kebijakan pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Ada ibu kita dari Komisi 8 yang sehari-harinya memang bermitra dengan Kementerian Agama, termasuk di dalam penyelenggaraan haji. Nanti juga ada narasumber kita, Bapak Dirjen Haji. Cukup berbahagia kita, dan mudah-mudahan hal-hal yang rasanya belum terjawab nanti akan tersampaikan informasi dari sumber pertama ini. Itu dibatalkan dengan berbagai argumen. Di antaranya adalah dengan merujuk kaidah usul fikih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kerusakan lebih diutamakan daripada mendapat manfaat. Kerusakannya apa? Jika dipaksakan akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus bagi kita. Harus memelihara akal, ya, hibdul akal. Itulah tujuan pemberlakuan syariat. Dengan diberlakukannya syariat, terpelihara 5 hal itu. Inti dari maqasid syariat itu adalah kemaslahatan. Ketika kemaslahatan berdempet dengan kerusakan kalau kita laksanakan, maka menghindarkan kerusakan itu lebih kita dahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Ibadah. Yang kedua adalah memelihara keselamatan jiwa, hifdzun nafs. Tentu dengan menghadang COVID yang demikian tinggi, apalagi mayoritas jamaah haji kita adalah lansia, dengan jamaah yang mayoritas lansia, tentu lebih banyak peluang terjangkit dan tidak bisa bertahan dari paparan COVID. Dokumen yang dimiliki oleh jamaah ada 4.038 paspor yang dikelola oleh Kanwil, itu semuanya telah diserahkan ke kabupaten kota di Sumatera Barat. Di Kabupaten Pesisir Selatan ini juga sudah kita serahkan kepada jamaah. Yang kedua adalah hak jamaah itu tetap mendapatkan bimbingan. Memang Bapak dan Ibu, kita tidak lagi memiliki anggaran untuk melakukan bimbingan jamaah haji karena pembatalan ini. Anggaran yang dialokasikan untuk pembimbingan jamaah oleh BPKH 10 kali pertemuan di kabupaten kota itu 2 di kabupaten dan 8 di kecamatan itu tentu masih ingat. Ada yang mengatakan pemerintah berhutang, ada yang mengatakan anggaran haji sudah habis untuk infrastruktur, ada yang mengatakan hubungan diplomasi kita dengan kerajaan Arab Saudi tidak bagus dan sebagainya. Namun pada akhirnya semua itu terjawab ketika pemerintah Saudi Arabia telah menyampaikan keputusan mereka bahwa haji tahun 2021 tetap dilaksanakan, namun hanya terkhusus untuk orang-orang yang menetap di Saudi Arabia, baik warga mereka sendiri ataupun warga negara asing yang memang bermastautin, memang yang bermukim di Saudi Arabia dengan ketentuan-ketentuan yang ketat, sehingga habislah segala macam berita, opini, pendapat yang tidak jelas itu. Sebenarnya Bapak dan Ibu, di dalam keputusan Menteri Agama itu juga sudah dijelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Kak Kanwil Kemenak Sumatera Barat, dan dalam hal ini diwakili Kabid PHU Haji Bapak Haji Joben MA. Yang saya hormati Kepala Kemenak Pesel Bapak Haji Adrat Menanda MAG. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh tokoh agama, ormas Islam dan juga perwakilan jamaah se-Kabupaten Pesisir Selatan, dan yang saya hormati semua
peserta diseminasi pembatalan haji yang kita laksanakan pada jalanan ibadah hajinya, ini dapat mengajukan pengembalian setoran pelunasan, dan meskipun diambil setoran pelunasan tersebut, jamaah haji tidak akan kehilangan status sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun berikutnya. Nah, ini juga merupakan garansi dari pemerintah bahwa uang dari Bapak Ibu calon jamaah ini tidak dikemana-manakan ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin itu sempat hoaxnya katanya kita tidak dapat memberangkatkan jamaah haji karena dananya terpakai untuk kegiatan COVID dan lain-lain ya. Itu tidak betul ya, sehingga ini garansinya bahwa Bapak Ibu bisa mengambil dana tersebut ya, dan antriannya masih tetap di antrian yang sama. Dan per tanggal 29 Mei 2020 ini sudah sekitar 198 ya, bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan tidak berangkatnya calon jamaah haji Indonesia, dan ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia tidak dapat memberangkatkan jamaahnya, kecuali jamaah daripada Arab Saudi sendiri yang untuk tahun ini itu ada 60.000 jamaah yang hanya dari daerah Arab Saudi saja. Dan ini kita sudah pahami bersama, dan kegiatan ini juga kita sudah pernah lakukan ya di tahun yang lalu. Artinya kami memang sudah ada 2 kali pembatalan daripada pemberangkatan jamaah haji ini. Dan pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan haji di tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang lalu, dan juga surat nomor 4107 1103 dari Kementerian dari Menteri Urusan Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi. Dan jamaah haji yang sudah membayar lunas pada tahun ini dan sesuai porsi keberangkatan secara otomatis akan diberangkatkan pada penyelenggaraan tahun berikutnya, tahun ini. Tapi ternyata tahun ini pun batal, dan itu akan juga insya Allah akan seperti itu, jadi akan diberangkatkan pada tahun berikutnya. Kedepankan prinsip istiqomah atau kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji yang menjadi syarat utama bagi kewajiban menjalankan ibadah haji untuk setiap muslim. Dan mitigasi yang disiapkan dalam pembatalan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi ini, yang pertama, setoran duty atau biaya perjalanan ibadah haji jamaah haji yang sudah lunas ini dapat dikembalikan. Ya, walaupun kalau kita melihat bahwa di Indonesia ini ada juga yang dikembalikan, tapi sedikit sekali orangnya. Dan yang terakhir saya ingat di Sumatera Barat, alhamdulillah ya tidak ada yang meminta dikembalikan. Yang kedua, jamaah yang sudah lunas setoran duty-nya maka secara otomatis akan diberangkatkan pada musim haji berikutnya. Dan yang ketiga, pemeriksaan kesehatan jamaah haji tahun 2021 Masehi ini akan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan untuk para jamaah haji khusus, yang pertama, ini buku manasik dan juga bulan identitas ini dapat dipergunakan untuk musim haji berikutnya. Kemudian bimbingan manasik ini akan dilaksanakan kembali pada tahun mendatang sesuai dengan rencana dan juga alokasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang telah ditetapkan pada tahun ini. Dan yang ketiga, pemeriksaan kesehatan bagi jamaah yang tertunda hajinya ini tidak perlu mengulang pemeriksaan kesehatan. Dan juga kepada petugas haji ini akan diprioritaskan kembali menjadi petugas haji tahun berikutnya, serta memungkinkan untuk mengisi kekosongan petugas haji di tahun ini yang tidak bisa berangkat di tahun depan. Dan kemudian dokumen haji ini berupa paspor bagi jemaah haji, kemudian petugas haji daerah, dan juga pembimbing haji unsur kelompok bimbingan haji KBIH ini akan dikembalikan Kementerian Agama melalui kantor wilayah Kemenak Kabupaten Kota. Dan keenam, layanan akomodasi, konsumsi dan juga transportasi
depan dalam rangka memastikan kesiapan layanan yang telah dilakukan proses pengadaannya pada tahun ini. Dan selanjutnya adalah proses pengembalian dana haji.